Ada yang sering bertanya ke dalam diri saya, dan ini sering terjadi. Mbak Nur, kok bisa handle beberapa bisnis? Ya saya jawab dong, ya karena saya memiliki tim gitu. Dan tidak cukup itu, pasti ada pertanyaan lagi ke dalam diri saya. Kok bisa Mbak Nur bangun tim yang kompak sehingga bisa handle beberapa bisnis? Bagaimana caranya ya Mak? Gitu. Ini pertanyaan yang sering menggelitik ke dalam diri saya, yang sering dilontarkan ke saya gitu loh. Karena terkait beberapa bisnis yang sudah saya jalani, itu selain kegagalan ya, bangun tim itu pun juga enggak semulus atau sebaik yang kita rencanakan gitu. Pasti ada kendala-kendala gitu. Karena ada statement seringkali yang saya dengarkan itu, saya kok gagal terus ya Mak dalam membangun bisnis, dalam membangun tim terutama. Yang tidak kompak lah, yang tidak sevisi lah, dan masih banyak lagi yang mereka bangun tim yang kurang dapat secara feel-nya, atau kurang chemistry, atau kurang sevibrasi seperti itu. Jadi rentetan ini yang sering disampaikan atau yang sering dikomunikasikan, sering ditanyakan ke dalam diri saya. Nah Sobat Mak guys, jujur ya, dalam membangun tim bisnis itu tidak mudah. Karena selain kita butuh proses ya, dan itu tidak tiba-tiba gitu loh. Tiba-tiba terus dapat tim yang baik, dapat tim yang sevibrasi, sevisi kayak gitu. Jadi banyak sekali ya kendala-kendala nantinya yang akan kita temui. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman yang saya alami dalam membangun tim, terutama dalam tim bisnis ya. Jadi awal mulanya ketika saya memulai membangun bisnis itu saya dapatkan dari sebuah networking di mana tim yang dimana membersamai saya ya, terutama dalam event pemberdayaan, mereka selalu membersamai saya di setiap event ya. Kebetulan event ini adalah event pemberdayaan gitu loh. Nah ketika saya mendapatkan tawaran dalam membangun bisnis, terutama dalam kemitraan, saya jelas butuh tim yang harus saya develop. Nah karena saya memiliki networking itu, saya sudah beberapa kandidat ya yang nantinya saya percayakan itu akan menjadi tim dalam unit bisnis saya. Nah, singkat cerita, saya memberikan amanah kepada tim event pemberdayaan saya. Saya tawarkan. Nah, ketika agree atau setuju deal bahwa mereka sudah siap membersamai saya dalam satu unit bisnis saya, otomatis ya udah kita jalan gitu. Nah, Sobat Mak guys, ketika di perjalanan waktu ya, dalam awal kali membangun bisnis, kita mencoba untuk menyamakan bisnis, menyamakan visi dan misi kita, terutama dalam membangun bisnis ini. Jadi yang tadinya mungkin nggak sampai setahun saya harus reshuffle lagi, saya harus ganti tim lagi, ya kan? Nah, tidak hanya sekali, bahkan 2 kali, 3 kali saya membangun tim bisnis yang membersamai saya. Pastinya kita akan melewati proses-proses ini gitu. Kita akan merasakan ya, istilahnya kendala-kendala teknis di lapangan pastinya. Kita udah mencoba mempersiapkan itu semua, tapi Sobat Mak guys dan
setelah saya jalani itu tidak mudah gitu ya. Jadi tidak segampang yang kita pikirkan. Ketika kita udah punya plan, kita udah punya rencana, tapi di tengah jalan pasti akan menemui kendala-kendala gitu, terutama dalam tim bisnis kita. Nah, kali ini ya, dalam membangun tim bisnis itu ada 3 prinsip yang selalu saya pegang. Jadi yang Sobat Mak Guys ketahui bahwasanya prinsip yang pertama ya, syarat yang pertama adalah menyamakan visi dan value yang kita munculkan dalam membangun tim bisnis. Jadi temukan visi dan value itu yang benar dulu. Dalam hal ini sambil menata manajemen ya. Visi dan value harus kita sinkronkan antara kita sebagai owner dan juga tim kita yang nantinya execute atau mengeksekusi di lapangan. Ini benar-benar harus kita samakan visi dan nilai value apa yang kita munculkan. Yang itu menjadi sebuah budaya dalam sebuah organisasi perusahaan kita nantinya. Nah, gagalnya dalam membangun tim adalah visi dan value yang tidak kuat. Maka ketika kita sudah menemukan visi dan value yang sangat-sangat itu menjadi pondasi utama, ini harus benar-benar kuat. Ya. Jadi kalau memang kita belum bisa menemukan visi yang sama, nilai value yang sama yang kita berikan, akibatnya nantinya tidak bisa bertahan lama. Pastinya itu. Karena apa? Karena tidak kuat secara fondasi gitu ya. Jadi misal kita ambil contoh, di awal kita punya visi dan misi, value itu sama dengan A. Tapi kita tahu dalam sebuah perjalanan itu bisa berubah, bahkan bisa melenceng secara jauh gitu ya. Itu Sobat Mak Guys, dan itu yang perlu kita perhatikan betul, bahwa visi dan nilai value itu memang harus benar-benar kuat, karena itu sebagai pondasi. Kalau itu tidak bisa kita wujudkan, kalau kita tidak bisa berikan visi dan nilai value itu, maka yang terjadi adalah ya tidak akan bertahan lama tim bisnis tersebut. Dan kita tidak bisa menjadi yang bertumbuh atau lebih baik lagi. Itu ya Sobat Mak Guys. Lalu prinsip yang kedua atau syarat yang kedua dalam membangun tim ya yang kompak itu adalah bukan mental transaksional, melainkan transformasi. Jadi sekali lagi Sobat Mak Guys, saat membangun tim yang perlu kita tekankan selain visi dan value, tapi kita harus berikan ikatan yang kuat, yaitu rasa percaya diri dan keyakinan satu sama lain, dan untuk saling support agar bisa menjadi lebih baik lagi, agar bisa bertumbuh bersama. Memang tidak mudah membangun tim yang memiliki rasa percaya diri, ya, karena membangun rasa percaya diri itu tidak bisa dibangun dengan yang namanya uang, ya, materi atau bahkan jabatan. Jadi istilah saya itu masuk dalam mental transaksional. Nah, mental transaksional ini dari pengalaman yang saya
miliki ya, itu pastinya akan memiliki waktu yang sangat bentar, sangat tidak bisa bertahan lama, hanya sementara, dan itu sebentar gitu loh. Nah, ketika uang materi atau bahkan jabatan hanya dimulai yang tidak sesuai ekspektasi, maka apa yang terjadi? Anggota tim itu pelan-pelan akan meninggalkan kita pastinya. Karena itu tadi Sobat Mak guys, masih memiliki secara transaksional, tidak memikirkan untuk bagaimana bisa bertumbuh. Karena yang kita tahu bahwa yang dikejar, yang dalam pikirannya itu hanya transaksional gitu. Maka carilah tim yang mungkin Sobat Mak guys ketahui adalah yang siap untuk bertransformasi. Jadi tidak hanya sekedar uang, materi, ataupun jabatan yang dilihat. Carilah tim yang siap bertransformasi untuk lebih baik, untuk menjadikan di mana era saat ini menemukan tim yang seperti itu tuh tidak mudah dan memang sangat sulit. Tapi bagaimana lagi, kita harus melewati proses ini gitu. Tapi yang perlu ketahui bahwa Sobat Mak guys, dari pengalaman yang saya alami itu sangat-sangat bisa terjadi dalam diri Sobat Mak guys. Kuncinya adalah pada prinsip atau syarat yang pertama, yaitu harus diperkuat dalam visi dan nilai value apa yang kita munculkan. Seperti itu. Nah, ketika syarat pertama, kedua kita miliki, ada syarat ketiga, yaitu apa? Syarat ketiga adalah mental giving, bukan mental demanding. Pastinya Sobat Mak guys tahu ya, mental giving yaitu memberi, ya kan? Mental demanding termasuk salah satu di dalamnya adalah kita sering menuntut. Nah, bila dalam sebuah tim semua anggotanya selalu menuntut, maka kita bisa lihat tidak akan pernah bertahan lama pastinya. Karena di dalam tim tersebut yang terjadi adalah kebanyakan menuntut gitu. Tidak berpikir untuk bagaimana cara berkontribusi, bagaimana cara memberi dalam sebuah perusahaan atau dalam bisnis kita. Nah, ini yang sering muncul, ya kan? Justru yang muncul akan banyak konflik, di mana gesekan secara emosional itu akan muncul seperti itu. Maka syarat yang ketiga itu juga harus mutlak ada, di mana syarat pertama dan kedua itu harus dimiliki. Hanya tim yang bisa kompak dan semakin kuat dan semakin lebih baik lagi, maka harus memiliki mentalitas giving, ya, di mana dia lebih memperbanyak memberi daripada menuntut. Nah, dari kunci itu, ya kan, untuk mewujudkan maka ketika kita tahu bahwa mentalitas dalam tim kita lebih banyak memberi ataupun menuntut, insya Allah itu akan bisa bertahan lama. Jadi Sobat Mak guys, yang perlu kita ketahui bahwa
prinsip utama ya, 3 syarat yang memang harus dimiliki ketika kita membangun tim yang kompak yang bisa bertahan lama. Apa saja? Tadi kita sudah jelaskan ya. Mungkin masih ingat Sobat Mak Guys? Apa saja? 3 syarat membangun tim yang kompak yang bisa bertahan lama dalam bentuk jangka panjang. Itu yang pertama adalah memperkuat visi dan nilai value. Dan yang kedua, syarat yang kedua bukan transaksional, melainkan transformasi. Syarat yang ketiga, memiliki mental giving, bukan mental demanding. Jadi, dari 3 prinsip itu kalau kita pegang, ya, berawal dari Anda, bukan dari mereka. Bagaimana kita bisa membangun itu untuk bisa mendevelop ke tim kita agar bisa menjadi lebih baik lagi, agar bisa lebih lama membersamai kita sebagai business owner. Perlu kita berikan 3 prinsip itu yang kita pegang itu untuk bisa kita kontribusikan ke dalam tim bisnis kita. Itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan. Terima kasih kepada Sobat Mak Guys atas perhatian.